Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aurelia Dewi dari Prodi Bioteknologi dengan NIM 2311201030. Nah, di sini aku akan menjelaskan mutagen dan metabolisme efek kerusakan DNA pada E. coli. Nah, mutagen dan metabolisme efek kerusakan DNA pada E. coli ini dibuat untuk memenuhi tugas CBL dari Budi Narmindrati Vardhani, PhD, untuk mata kuliah biomolekuler. Nah, yang pertama yaitu kerusakan DNA atau DNA damage adalah suatu kondisi di mana struktur genetik sel mengalami perubahan atau kerusakan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, faktor-faktornya itu seperti faktor eksternal dan faktor internal. Dalam konteks sel bakteri, kerusakan DNA memiliki implikasi yang signifikan, terutama dalam mengubah jalur metabolisme dan fungsi seluler lainnya. Nah, salah satu bakteri yang sering digunakan pada kerusakan DNA atau sebagai model penelitian yaitu Escherichia coli atau yang sering disebut dengan E. coli. Yang selanjutnya yaitu jenis mutagen yang dapat membuat E. coli ini bermutasi. Nah, pada kerusakan DNA adalah salah satu penyebab terjadi pertumbuhan seperti sel-sel kanker. Nah, hal ini dikarenakan DNA yang rusak atau yang mutasi dapat menyebabkan mutasi gen vital yang mengontrol pembelahan sel. Nah, akibatnya pembelahan sel menjadi tidak terkendali dan memicu pertumbuhan sel kanker. Kalau yang seperti pertumbuhan sel kanker tersebut. Nah, beberapa buah mutasi dibutuhkan untuk mengubah sel normal menjadi sel kanker. Mutasi tersebut dapat diakibatkan oleh seperti agen kimia maupun agen fisik yang disebut karsinogen. Nah, mutasi dapat terjadi spontan atau diperoleh ataupun diwariskan dari mutasi germline. Nah, menurut Morihito 2017. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis repair yang dapat diterapkan pada E. coli. Nah, yang tadi kan yang jenis mutagennya yaitu mutagen kimia. Nah, sekarang jenis repair yang dapat diterapkan pada E. coli tersebut yaitu mutagen kimia. Mutagen kimia adalah jenis kimia yang menyebabkan terjadinya mutasi tersebut. Nah, mutagen kimia ini misalnya asam nitrit. Asam nitrit dapat menyebabkan deaminasi oksidatif atau pemutusan gugus amina pada basa nitrogen, adenin, guanin, dan sitosin pada rantai DNA tersebut sehingga menyebabkan delesi. Delesi itu delete atau dihilangkan. Nah, pengaruh asam nitrat terhadap mutasi dapat menyebabkan deaminasi sitosin, yaitu mengubah sitosin menjadi urasil, yaitu dengan mengubah gugus amin NH2 menjadi gugus keton C sama dengan H. Nah, di sini sumbernya dari Ruang Guru. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak paparan mutagen pada materi genetik E. coli. Nah, yang tadi kan pada bahan kimia. Nah, yang ini juga masih lanjutannya untuk bahan kimia tersebut. Mutasi genetik perubahan adenin menjadi hipoksatin pada asam nitrat dapat mengubah adenin menjadi hipoksantin yang kemudian berpasangan dengan sitosin alih-alih timin. Nah, menyebabkan mutasi titik di mana urutan asam amino dalam protein yang menghasilkan dapat berubah mempengaruhi fungsi enzim protein lainnya. Nah, paparan asam nitrat ini dalam konsentrasi tinggi atau durasi lama dapat menyebabkan kerusakan DNA parah sehingga terjadi kematian pada sel E. coli. Mungkin tidak mampu memperbaiki kerusakan DNA, akhirnya mati akibat kerusakan genetik yang tidak dapat diperbaiki. Nah, selanjutnya referensi yang saya gunakan ada 2 jurnal dan 1 link. Sekian
Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.